Oke, ada tukang bakso. Hai, selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kalau kalian belum klik tombol subscribe di bawah, langsung diklik aja tombolnya dan kita langsung aja ke video pembahasannya. Oke, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk nge-review barang belanjaan aku, kebutuhan rumah tangga yang aku beli dari toko Dinaiso. Dan barang-barangnya ini adalah barang-barang berwarna putih. Barang-barang ini nggak cuma ada warna putihnya aja, nanti aku bakal sharing ke kalian untuk pilihan warnanya, kondisi dari barangnya, kualitasnya, dan juga harganya. Di sini aku masih ada simpen struk belanjaan aku, jadi aku bakal kasih lihat ke kalian harganya. Karena toko Dinaiso ini nggak cuma ada toko offline-nya aja, ada toko online-nya juga, jadi nanti aku bakal sharing ke kalian untuk link tokonya di Shopee. Dari toko Dinaiso aku ada beli ini sepasang ya, ada sapu dan juga pengki. Aku nyebutnya pengki, apa ya, serokan sampah gitu. Jadi ini tuh udah sepaket gitu. Kalau misalnya kalian beli udah dapat sapu dan juga serokan sampahnya, dan ini warnanya putih kayak gini. Dan ini tuh ada pengaitnya gitu ya di bagian gagangnya. Jadi ini bisa kalian kaitin aja kalau misalnya udah selesai digunain. Nah, tuh dia bisa dicopot dan dipasang. Dia. Untuk sapunya itu dia gagangnya kebetulan nggak terlalu panjang ya, kalau menurut aku ini tuh ya cuman segini aja tuh gagangnya, nggak terlalu panjang. Cuman aku suka sih karena ini tuh bahannya dari stainless steel dan untuk atasnya itu dia ada lubangnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau simpan ini digantung aja gitu dia bisa. Atau kalau misalnya kalian mau simpan barang sama pengkinya juga bisa, langsung dikaitin aja kayak gini. Kualitas dari plastiknya sih ini tuh lumayan oke sih ya menurut aku. Nah ini untuk kepala dari sapunya itu dia sikatnya lembut. Menurut aku ini lebih lembut daripada sapu-sapu nilon yang biasanya aku lihat di pasar. Karena biasanya tuh sapu-sapu nilon di pasar agak kaku gitu. Kalau yang ini tuh lebih lembut dan aku juga suka karena dia warnanya putih dan paduannya itu warna abu-abu gitu ya. Ada listnya warna abu-abu di sini. Ini tuh ringan banget walaupun dia bahannya kelihatannya kayak kokoh gitu. Padahal dia tuh ringan banget. Jadi kalau misalnya mau nyapu juga kita nggak capek gitu ya. Cuman ini minusnya gagangnya nggak terlalu panjang aja sih ya. Jadi untuk tinggi badan yang di atas 160 mungkin akan agak sedikit ngebungkuk gitu kalau nyapu karena ini tuh lumayan pendek gitu gagangnya tuh. Tapi karena ini tuh kualitasnya oke, jadi akhirnya aku pilih yang ini karena sebenarnya ada dua pilihan sapu ya di Dinaiso yang kemarin aku lihat. Yang satunya itu nggak bareng sama pengkinya, cuman sapunya aja. Cuman karena dia nggak ada pengkinya, akhirnya aku pilih yang ini aja biar dia seset gitu warna putih. Terus untuk pengkinya tuh dia juga bahan gagangnya dari stainless kayak gini. Ini juga ringan banget. Di bagian ujungnya juga dia ada lubangnya. Jadi kalau misalnya mau disimpan digantungin aja juga bisa. Terus untuk bagian bawahnya itu dia pengkinya kayak gini ya. Untuk bentuk kepala pengkinya tuh kayak gini. Tuh dia melengkung gitu ya bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya kita udah serokin sampahnya gitu, udah kita masukin di dalam pengki ini, nggak akan ke belakang-belakang gitu, nggak akan ke samping gini karena dia tuh agak melengkung. Udah gitu di bagian depannya juga dia ya kayak gini ya, kayak pengki pada umumnya aja. Cuman ini sayangnya nggak ada karet wipe di bagian depannya gini ya. Tapi menurut aku segini juga udah yang lumayan banget kualitasnya karena dia itu plastiknya juga yang kualitasnya oke. Kebetulan warnanya juga cuman ada yang warna putih ya. Kalau misalnya yang sapu ini nggak ada pilihan warna lain. Jadi ya udah, aku juga senang sama warna putih. Akhirnya aku beli yang ini. Untuk sapu dan pengki ini harganya aku beli di 45.000. Tapi ini aku nggak tahu nanti di toko online-nya ada apa enggak. Kalau misalnya ada nanti aku bakal tulisin linknya di description box aku. Untuk barang yang selanjutnya aku ada beli tempat tisu. Ini tempat tisunya warna putih dan ini masih dibungkus. Aku bakal buka dulu bungkusannya. Oke, untuk tempat tisunya itu kayak gini, dia bentuknya simple aja dan di sini juga ada bagian sekat gitu ya untuk kalau misalnya kalian mau taruh handphone di bagian sini. Terus ini juga tutupnya tuh ada di bagian atas kayak gini, bukan yang ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin tisu yang lebih banyak juga ini bisa. Terus aku mau kasih lihat ke kalian kualitas dari tempat tisu ini. Tuh untuk plastiknya tuh kayak gini, dia plastiknya tuh yang kualitasnya oke menurut aku. Dia juga nggak mengkilap ya, dop gitu. Jadi kalau misalnya mau sekalian ditaruh di tempat di ruang tamu gitu ya, ini juga oke banget karena bisa mempercantik ruangan juga. Karena ini tuh modelnya nggak yang macam-macam juga, simple banget. Untuk rumah-rumah yang tipenya kayak minimalis gitu ini cocok banget sih. Terus ini juga kapasitasnya lumayan banyak ya. Jadi untuk tempat tisu juga ini kapasitasnya lumayan oke. Untuk tempat tisu ini aku beli di harganya cuman 22.000 aja dan untuk pilihan warnanya cuman ada warna putih aja ya untuk yang tempat tisu ini. Oke, next. Terus
Aku juga ada beli ini gantungan atau hanger pen gitu. Jadi ini untuk ngegantungin celana-celana kalian, celana panjang kalian. Jadi biasanya kan kalau celana panjang jeans atau celana katun gitu, kalau dilipat bakalan apa namanya kelihatan banget ya lipatannya. Nah ini bisa jadi jawaban buat kalian kalau misalnya kalian risih ngelihat celana kalian itu banyak lipatannya, kalian bisa simpan aja celana kalian yang habis disetrika di hanger yang kayak gini. Ini bisa muat ada 3 celana gitu, 3 piece celana, karena ini ada 1, 2, 3. Ini aku copot dulu ya. Ini untuk hangernya tuh kayak gini, dan ini juga bisa yang di puter-puter gitu ya, bisa di kayak giniin juga, bisa dikedepanin juga kayak gini. Ini bisa kalian gunain untuk celana atau untuk hijab kalian juga kalau misalnya habis disetrika. Terus di bagian pinggir ini tuh ada kayak pengaitnya, jadi kalau misalnya kalian mau kaitin kayak aksesoris atau apapun itu bisa juga di sini. Terus ini juga bahannya dari plastik, jadi lebih ringan. Aku juga punya hanger untuk pants gitu, cuman dia bahannya dari kayak besi atau stainless gitu, dan itu tuh agak berat. Kalau yang ini dari plastik, jadi ini lebih ringan. Untuk hanger ini tuh cuman ada warna putih aja, dan ini juga aku beli harganya mana ya, untuk hanger ini tuh harganya 16 ribuan aja. Menurut aku untuk hanger bahan plastik ini tuh kualitasnya oke ya, karena dia nggak ada yang plastik-plastik lebihan gitu. Udah gitu di bagian sini tuh ada kayak grade-grade-nya gitu, jadi dia bisa kayak anti slip gitu lah ya. Jadi celana-celana yang udah ditaruh di sini tuh nggak gampang jatuh, karena dia ada kayak grade-grade-nya gitu. Aku nggak ngerti sih bahasanya apa, pokoknya dia kayak ada penahannya gitu di bagian sini, di bagian depan dan bagian belakang, jadi dia nggak gampang jatuh gitu ya celananya. Itu dia untuk hanger pennya. Oke, lanjut ke barang selanjutnya. Aku juga ada beli ini. Ini tuh bisa kalian gunain untuk tempat sampah, atau kalian bisa juga gunain untuk tempat simpan-simpan barang perintilan di rumah kayak aksesoris atau juga stationery. Karena ini ukurannya nggak terlalu besar, tapi juga nggak yang terlalu kecil. Dan di bagian sisi kiri kanannya juga ada handlesnya kayak gini. Ini rencananya mau aku gunain sebagai tempat sampah untuk di meja. Untuk kualitas sih menurut aku ini lumayan aja. Dia juga agak-agak tipis gitu ya. Jadi kalau ditekan-tekan dia agak melewat-melewat gini. Cuman ini tuh udah berapa kali jatuh dia nggak yang pecah, jadi menurut aku ini kualitasnya oke aja sih. Ini aku beli harganya cuman 9 ribuan aja tuh, harganya cuma 9 ribuan aja. Dan ini juga cuman ada warna putih, dan saat aku ke tokonya juga ukurannya cuman ada yang segini, tapi mungkin ada ukuran yang besarnya ya, karena aku nggak lihat di tokonya, jadi aku belinya yang ini aja. Oke, next barang selanjutnya aku ada beli storage basket kayak gini. Ini tuh lebih ke kayak tray gitu ya, buat di drawer gitu, drawer di dapur. Aku juga emang lagi ngumpulin barang-barang untuk di dapur, karena dapur aku juga nanti bakal di makeover, dan kebetulan aku nemu tray yang warnanya putih kayak gini, dan menurut aku ini tuh oke untuk secara kualitas. Ini tuh bisa kalian gunain untuk tempat sendok, juga kalian bisa gunain untuk tempat pisau gitu ya di dalam drawer, jadi lebih aman. Dan ini juga aku belinya cuma satu, karena aku mau lihat dulu ini tuh nanti muat apa enggak di drawer aku. Kalau misalnya ternyata muat, nanti aku bakal beli lagi, karena ini kualitasnya menurut aku oke, dan warnanya juga putih, jadi ini kesukaan aku. Ini untuk keterangan di basketnya itu dia bilang convenient, practical, beautiful, and clean and tidy. Jadi ini tuh menurut aku simple banget, nggak berisik, dan juga karena dia itu bagian bawahnya berlubang. Kalau misalnya ini sebagai tempat tirisan cucian piring gitu ya, setelah kita cuci sendoknya terus kita tirisin dulu gitu juga bisa, karena nanti airnya bakal turun dari bawah. Cara ini di bagian bawahnya itu dia berlubang kayak gini. Ini tuh aku beli di harga cuman 11 ribuan aja, dan kualitasnya juga menurut aku ini oke aja sih, dan ringan juga. Aku udah punya tray yang dari IKEA juga yang warnanya abu-abu, dan menurut aku itu ukurannya agak besar sih ya, dan aku juga belum tahu nanti itu akan cocok apa enggak di drawer aku. Tapi secara look sih aku lebih suka sama yang ini, karena dia warnanya putih dan juga dia lebih ringan. Ini juga warnanya cuman putih aja, nggak ada warna yang lain. Jadi untuk kalian yang lagi cari warna putih bisa jadi pilihan untuk kalian. Oke, next ini aku ada beli sikat kamar mandi juga. Ini sikat kamar mandinya tuh untuk bagian sikatnya dia ada perpaduan warna gitu ya, warna putih dan warna abu-abu. Dan ini tuh aku suka banget sih sama perpaduan warna yang kayak gini, karena jadinya lebih kalem. Ini, nah ini untuk bagian sikatnya tuh dia keras gitu ya, ya kayak sikat-sikat kamar mandi pada umumnya, dia keras gitu. Dan di bagian tengahnya itu warna abu-abu tuh kayak gini. Terus di bagian gagangnya itu dia depannya ada grade-grade-nya, jadi anti slip gitu. Kalian kalau genggam juga dia jadinya nggak yang gampang licin. Tapi di bagian dalamnya tuh dia yang kosong gini loh, kopong gitu. Jadi ini agak tuh nggak yang terlalu kokoh untuk gagangnya, tapi karena di bagian dalamnya itu dia kosong, jadi lebih ringan
aja sih ya untuk sikat kamar mandinya. Terus di bagian ujungnya juga dia ada lubangnya kayak gini, kalau misalnya mau disimpan kita gantungin aja juga gampang. Dan menurut aku cara kualitas dia lumayan aja sih. Dia nggak ada plastik-plastik lebihan. Udah gitu juga karena dia warnanya putih jadi aku suka aja gitu. Aku udah ada yang dari IKEA warna hitam, cuman sayangnya dari IKEA itu kan dia ada tutupnya gitu ya, Bolmen apa sih mereknya aku lupa. Dia itu kan ada sikat gagangnya, terus ada tempatnya gitu kan, jadi bisa kita dudukin aja gitu di kamar mandi kita. Cuman sayangnya karena dudukannya itu nggak ada lubang bagian bawah, akhirnya sering banget banyak air yang ngecembeng gitu loh, banyak nampung air gitu. Jadi aku kurang suka sama yang dari IKEA itu, dan aku bakal ganti pakai yang ini aja supaya nanti kalau setelah selesai sikat-sikat gitu airnya bakal langsung turun gitu. Toilet brush ini harganya cuma 16 ribuan aja. Ini ada beberapa warna sih ya, kalau misalnya kalian nggak suka warna putih kalian bisa pilih warna yang lain. Nanti untuk linknya aku coba cariin dan aku tulisin di description box aku. Oke, next aku juga ada beli ini. Jadi ini adalah tempat untuk simpan pasta gigi dan sikat gigi gitu. Ini bentuknya menurut aku lucu banget sih, tuh kayak nanas gitu ya, dan warnanya juga kesukaan aku banget, perpaduan antara warna putih dan warna abu-abu. Oke, jadi ini dia. Ini kita udah sekaligus dapat adhesifnya, perekatnya gitu di sini. Di bagian belakang juga ada lubangnya, jadi bisa langsung dipasang aja kayak gini. Terus kita tempelin di dinding kamar mandi gitu, kita tempelin aja. Yang aku suka dari barang-barang kebutuhan rumah tangga sekarang itu dia pakai adhesif kayak gini, nggak yang harus dibor atau dipaku gitu di dinding. Jadi meminimalisir kerusakan dinding, dan aku tuh suka banget karena kalau misalnya kita mau pindahin juga gampang ya, tinggal kita lepas aja untuk adhesifnya terus kita pindahin. Kalau misalnya adhesifnya ini juga udah nggak terlalu ngerekat, kita bisa tambahin lem aja atau pakaiin double tape lagi dan kita tempelin di tempat yang kita mau. Ini untuk kualitas barangnya ini ringan, nggak yang terlalu tebal, dan bagian depannya juga dia ada kayak holder gitu ya. Tuh kalian bisa cangkolin pons mandi atau apa gitu ya di bagian depan sini. Dan bagian bawahnya juga dia tuh ada lubangnya, jadi kalau selesai sikat gigi air yang ada di sikat gigi itu bakal langsung jatuh ke bawah, nggak yang nampung air. Udah gitu dia juga ringan, dan bahannya juga dia itu plastiknya yang kualitasnya oke. Tuh dia nggak mengkilap gitu ya. Tuh. Ini oke banget sih, dan ini juga ada beberapa pilihan warna dan karakter gitu kalau nggak salah. Untuk ini kan dia karakternya dari nanas gitu ya. Untuk tempat sikat gigi ini tuh aku beli harganya cuma 13 ribuan aja. Next aku juga ada beli tempat sampah yang bentuknya mainstream banget. Jadi ini untuk tempat sampahnya. Tuh, aku itu jarang banget nemuin tempat sampah yang bentuknya mainstream kayak gini tapi warnanya putih gitu. Rata-rata tuh warnanya ya yang ngejreng-ngejreng gitu ya, yang pink, kuning, hijau, biru gitu ya, warna-warna pelangi. Dan jarang banget nemuin yang warnanya putih kayak gini. Jadi pas aku lihat tempat sampah ini aku langsung naksir dan aku langsung beli aja. Ini untuk ukurannya juga lumayan gede. Untuk diameternya aku kurang paham sih ya, cuman ini ya seukuran tempat sampah pada umumnya aja sih menurut aku. Tapi ini tuh karena mainstream seperti yang kalian tahu ya, kalau tempat sampah yang kayak gini tuh dia ya kualitasnya begini gitu, tuh gampang melewat-melewat. Dan ini juga untuk plastiknya menurut aku nggak yang terlalu tebal, tapi dia itu nggak ada plastik lebihannya. Aku udah cari gitu kayak yang lebih-lebihan yang kasar-kasar gitu nggak ada. Ini di bagian pinggir-pinggir ini juga nggak ada plastik lebihan yang bikin apa luka gitu, nggak ada. Ini oke banget. Ini ada pilihan warnanya. Ini tuh warna pilihannya tuh pastel-pastel gitu ya. Jadi buat kalian pecinta warna pastel bisa jadi pilihan juga. Ada warna biru, warna pink, ada warna hijaunya, dan itu tuh pilihan warnanya pastel gitu. Jadi adem banget. Kalau kalian suka sama warna-warna yang nuansanya pastel gitu, itu bakal jadi kesukaan kalian banget menurut aku. Cuman karena di sini aku lagi nyarinya warna putih, jadi aku pilih yang warna putih aja. Untuk tempat sampah ini tuh aku beli di harga 17 ribuan aja. Oke, next aku juga beli tempat sampah yang kedua. Ini di sini ada tulisannya ya. Tuh. Aku beli yang ini tuh karena dia kotak gitu. Aku jarang nemuin tempat sampah yang bentuknya kotak. Sebenarnya pilihan tempat sampah di Naiso itu banyak banget. Cuman beberapa tempat sampah pilihan di Naiso itu ukurannya lebih kecil, karena aku emang lagi butuhnya tempat sampah yang ukuran besar. Jadi aku pilihnya yang ini aja. Dan ini juga kualitasnya lebih bagus daripada yang tadi, daripada yang mainstream tadi. Karena yang ini tuh dia lebih tebal. Udah gitu dia nggak yang melewat-melewat gitu ya kayak yang tadi. Tuh dia lebih kokoh gitu. Terus ini juga dia tuh bagian luarnya dop gitu, nggak yang mengkilap kayak gini tuh. Nah
dan dia juga bentuknya kotak ya, kotak banget. Ini untuk pilihan tempat sampahnya tuh ada yang pakai tutup juga ya, cuman dia tuh bentuknya bulat, sedangkan aku emang lagi carinya yang kotak kayak gini. Itu dia untuk tempat sampah yang kedua ini. Aku beli di harga 22.000 aja. Untuk yang ini kualitasnya oke banget dan pilihannya cuman ada yang warna putih aja. Untuk kalian yang pecinta warna putih, ini bisa jadi pilihan juga. Di next video aku bakal review ke kalian barang-barang serba warna putih yang aku beli juga dari Mr. DIY. Jadi kalian tungguin aja videonya supaya nggak ketinggalan, langsung diklik aja tombol subscribe-nya di bawah. Jadi itu dia video kita kali ini. Kalau informasi yang aku sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kalian, langsung diklik aja tombol like-nya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.